Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Di konten terbaru tentang sepak bola Indonesia, khususnya Timnas Indonesia. Teman-teman, ini ada berita. Katanya si Patrick Kluivert ini dipecat oleh PSSI atau sudah mengakhiri kerjasamanya dengan PSSI. Apakah itu berita hoax atau beritanya ini sangat valid? Ya, kita lihat aja videonya. Tapi sebelum lanjut, untuk Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video pertama. Gila. Breaking news siang hari ini. Berita yang kita tunggu-tunggu, berita yang kita nanti-nanti. Akhirnya Coach Patrick Kluivert beserta dengan jajarannya sepakat akhiri kerjasama lebih awal. Takbir! Ini bukan hoax. Berita ini resmi langsung disampaikan melalui Instagram dari PSSI dan Pak Erick Thohir. Setelah bekerja sama secara intensif selama hampir 12 bulan, PSSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Coach Patrick Kluivert dan para stafnya atas dedikasi dan kontribusi mereka bagi sepak bola Indonesia. Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini. Ucapan terima kasih pun disampaikan langsung oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Dengan penuh rasa hormat, PSSI dan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini. Ini baru Pak Erick Thohir yang gua kenal. Tegas, cepat mengambil keputusan, nggak bertele-tele. Oh, yang namanya gagal ya gagal, nggak usah dipertahankan lagi. Nggak hanya Patrick Kluivert aja yang dipecat, tapi Gerard van den Broek dipecat juga oleh PSSI karena dinilai gagal menangani Timnas U23. Penghentian kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depannya. Tim kepelatihan terbaik tidak lagi menangani Timnas Indonesia Senior U23 maupun U20. Penyelesaian masalahnya nggak hanya sampai di sini saja PSSI dan Pak Erick Thohir. Karena ke depannya agenda Timnas semakin dekat. Kita akan menghadapi FIFA Matchday di bulan November nanti. Cepat mungkin harus bisa dipilih atau ditentukan untuk menangani Timnas Indonesia baik senior ataupun di kelompok umur. Jangan sampai Coach Indra Safri dijadikan pelatih sementara lagi. Ya, kalau misalnya berita ini benar, ya mudah-mudahan benar sih ya beritanya. Tapi untuk ini saya turunkan, saya belum menerima berita yang valid ya, belum secara nyata kalau misalnya Patrick Kluivert ini dipecat, teman-teman. Kalau misalnya benar Erick Thohir mengganti Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini, mudah-mudahan Pak Erick dengan tepat, dan mudah-mudahan mencari penggantinya ya, selain kalau misalnya Sintayong lagi ke Timnas Indonesia, ya minimal harus yang minimal samalah gitu dengan Sintayong ya, cara melatih dari biodata segala macamnya, jangan sampai tapi malah tambah hancur gitu seperti yang dilakukan kemarin-kemarin itu. Saya sepakat Patrick Kluivert 100% out. Oke. Dan londo-londonya dan asisten pelatihnya. Oke, yang sama yang 14 dari orang itu yang nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Pertama, ya di saat pemain dan ofisial berkeliling, dia nggak menunjukkan empatinya untuk ikut. Pak Marji sebagai kepala BTN, ketua BTN, manajer timnas, dia menunjukkan jiwa kepemimpinannya, rasa tanggung jawab, dan ayah atau orang tua dari para pemain. Dia berdiri di depan pemain di belakang, dia berdiri di depan, menunjukkan rasa tanggung jawab dan ingin melindungi pemain-pemain ini. Sedang itu Belanda-Belanda yang kita gaji, pegawai kita, makan uang Indonesia. Mohon maaf ya, timnas ini makan APBN loh. Oke. Makan sponsorship dari Bank Mandiri, dari Freeport, yang notabene ini uang bank negara.
Dan itu berbeda dia dengan berdiri STY situ. ketika ada Ya. apapun hasilnya ikut turun begitu maksud STY, Anda? mohon maaf, Anda suka atau tidak suka, kalah atau menang, STY ikut ke supporter. Yang kedua, yang ketiga, Singkat Bang. di saat pulang, dia langsung pulang ke Belanda. Nggak ada empati. Ya, STY dulu mau pulang ke Korea, dia pulang dulu ke Indonesia. Dari Indonesia dia baru pulang ke Korea. Oke. Ini timnas Indonesia bukan yang timnas Belanda berbeda? gitu loh. Dengan si Patrick Kluivert ini dan kawan-kawannya teman-teman, tanpa dia tidak memberikan rasa para pendukungnya, para pecinta sepak bola di Indonesia, tapi mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada kita. Itu langsung balik ke negerinya, ke Belanda gitu ya, tanpa datang dulu ke Indonesia. Tidak seperti Sintayong dulu, kalau negaranya dia langsung datang ke Indonesia dulu, dari Indonesia dia baru pulang ke negaranya gitu. Itu empati sama sekali ini si Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini. Patrick Kluivert diganti. Ya. Kita udah bersama salah seorang penonton yang dari tadi di stadion bersemangat meskipun kalah dengan Pak siapa? Abim Bule. Abim Bule. Abim Bule Siapanya punya- Pak Iwan Bule nih? Oh, enggak apa-apa ya. Abim Bule asli dari Bima saya, Pak. Oh, asli Bima, Nusa Tenggara Barat. Nusa Saya Tenggara Barat. Sukabumi. Sukabumi, ya semuanya aja. Ibu dari mana Ibu? nggak usah. Oh, nggak usah semuanya dari asal ya. Capek kita. Oke, gimana Pak? Dari tadi keluar stadion kayaknya teriak-teriak terus kenapa Pak? Jujur aja ya, kemarin waktu lawan Saudi saya kecewa sama Patrick Kluivert ya. Ya. Untuk sementara ini saya kecewa dengan wasit dari Cina. Itu saya tanya ya. Ya, jujur aja. Tapi Pak, ini memang jujur wasitnya emang makan babi, Pak. Ya memang makan babi Itu ya. dia. Maksudnya Ya, lagi yang nggak bagus lagi cara memimpinnya dia, Pak. Banyak kesalahan dari pemain Indonesia, lalu dibuat oleh Irak ya. Tapi tidak dikasih kartu, tidak dikasih ganjaran. dengan mudahnya kalau pemain Indonesia bikin pelanggaran, kartu. Kasih kartu ya. Ada drama-dramanya lagi lah. Nanti dulu, nanti Gitu. dulu. nanti Termasuk dulu, yang terakhir dulu. dikasih kartu merah sama kartu kuning kan? Ya. Seharusnya penalti itu, Pak. Malah sebaliknya itu dilanjutkan permainan. Itu saya bikin kecewa, Pak, jujur aja. Oke, tapi kan gimana pun ini udah tersingkir nih Pak. Ya. Akhir nih Pak. Ini kan video akan kita upload nih. Oke. Apa yang mau disampaikan untuk PSSI Pak? Saya jujur aja mengenai otoriter yang terbesar di Indonesia melalui PSSI dan Menpora ya. Saya jujur aja, Patrick Kluivert diganti. Waduh, keras. Diganti, saya setuju itu. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, hati-hati di jalan. Ya intinya Patrick Kluivert, para teman-teman yang nonton di Arab Saudi waktu itu ya, ya intinya meminta Patrick Kluivert itu dengan atau terserah atau mau mengundurkan diri atau apa gitu, yang penting Patrick Kluivert out dari timnas Indonesia gitu, lagi timnas Indonesia, karena bukannya makin bagus, karena timnas Indonesia malah tambah hancur melawan, kita tidak kalah di 2 laga terakhir, malah di laga terakhir kita bisa menang, ini malah kalah. Tadinya kita belum pernah menang lawan Irak, dan ini juga kalah, padahal pemain sudah ditambah, pelatih juga baik itu daripada penggantinya Sintayong, ini malah tambah rusak. Dua sudut pandang berbeda dari seorang Bung Toel terkait pelatih timnas Indonesia. Di mana di era Coach Sintayong, Bung Toel mengatakan pelatihnya minim taktik. Sudah dikasih banyak pemain kualitas bagus, tetap aja kalah. Dan di era Patrick Kluivert, berbeda lagi nih pandangannya, yaitu menyalahkan kualitas pemain dengan mengatakan ini bukan hanya faktor pelatih, tapi kualitas pemainnya juga. Aduh, ini maunya Bung Toelnya apa sih guys? Kadang suka bingung gitu sama statementnya. Kenapa di era Coach Sintayong yang disalahkan itu pelatih dengan mengatakan minim taktik, tapi di eranya Patrick Kluivert malah menyalahkan kualitas pemain. Padahal faktanya di era Patrick Kluivert ini, yang salah itu memang Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan, karena udah difasilitasi pemain yang sangat mewah. Tapi malah permainan timnas Indonesia saat ini bisa dibilang lebih buruk dibanding era Coach Sintayong. Jadi kesimpulannya pelatih yang minim taktik itu bukan Coach Sintayong tapi Patrick Kluivert. Aduh, Bung Toel. Berarti ada standar ganda ya di Bung Toel itu, yang dulu mengatakan pelatihnya miskin taktik, kalau yang sekarang pemainnya bagaimana ini Bung Toel ini kok
tidak konsekuen ya, tidak konsekuen dengan perkataannya di awal gitu. Kalau misalnya waktu itu miskin taktik, yang sekarang pemainnya pelatihnya sudah diganti, ya pemainnya gitu ya. Aduh. Kegagalan timnas adalah tanggung jawab kita semua. Cocotnya enteng banget kayak hukuman koruptor di Indonesia. Nih ya, gantinya diem-diem, terus berundingnya diem-diem. Begitu ketahuan, media kurakau juga udah kasih peringatan tuh. Patrick Kluivert nggak bisa apa-apa, tapi tetap nekat ngotot. Yang penting bukan Sintayong, judulnya begitu. Nah setelah itu gagallah di Piala Dunia. Kenapa minta pertanggungjawaban kita semua? Itu sama aja kayak sepasang orang pacaran nih, diem-diem terus markekok di kosan. Iya kan? Udah diperingatin tuh, awas nanti bunting. Beneran aja bunting. Tapi minta pertanggungjawaban ke orang-orang di sekitarnya. Suruh ikut nanggung beban hidupnya. Suruh ikut biayain anaknya. Lah, megang aja enggak, ngerasain enggak, ngecup enggak. Cocot. Ya kalau Towel mah udah nggak aneh ya, dia kan memang seperti itu, ngomongnya mencela-mencela. Apalagi kalau sama Sintayong itu udah gimana itu, kayaknya urat malunya sudah putus teman-teman, udah nggak punya rasa malu lagi dia. Supporter timnas Indonesia sedang kecewa, staf pelatihnya malah asik naikin konten. Aduh, ternyata sama aja guys ini sama Patrick Kluivert. Tapi kayaknya Alex Pastor ini lebih parah. Bukannya malah minta maaf kepada publik, kepada fans timnas Indonesia, malah bikin konten dengan pelatih Dewa United. Nih, kalian bisa lihat hari ini tanggal 14 Oktober, 2 jam yang lalu, tepatnya jam 7 malam. Kalau kalian pengen lihat, langsung aja ke IG-nya Alex Pastor. Aduh, El Podcast juga ternyata. Kok nggak ada yang benar ya attitude-nya ya? Benar-benar bingung guys, kayak nggak ada respectnya gitu dengan fans timnas Indonesia, dimana mereka inilah yang udah gagal bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ya minimal minta maaf lah, jangan di saat yang masih suasana kecewa ini malah bikin podcast atau konten kayak gini. Aduh, parah. Kalau menurut kalian gimana guys? Ya udah nggak ada bedanya ya antara pelatih kepala dengan asisten-asistennya, itu sama aja, tidak punya rasa empati sama sekali sama Indonesia ya, padahal dia dibayar oleh Indonesia ya, walaupun dibayarnya oleh PSSI ya, tidak menggunakan duit rakyat, atau mungkin ya ada sedikit malah duit rakyat ya, dari menunjukkan empati sama sekali, dia malah bikin podcast tidak punya rasa malu atau apa gitu ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Komen dan subscribe. Terima kasih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.